Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Hari ini kami presentasikan materi materi logika, yaitu logika predikat. Jadi adapun anggota dari kelompok kami itu terdiri dari saya, Retia Gesakalin. Saya Dwika Warsardan, saya Nandara Rauf, dan saya Ramida Mardika. Jadi untuk materi pertama itu akan dibawakan oleh saya. Saya pertama akan menjelaskan tentang pengertian logika predikat. Jadi logika predikat atau logika kuantor adalah perluasan dari logika proporsional yang mencakup predikat dan kuantor untuk menangani proposisi yang lebih kompleks. Logika ini memungkinkan analisis pernyataan yang melibatkan objek individual dan sifat-sifatnya atau hubungan antar objek. Dan untuk unsur-unsur dalam logika predikat itu ada satu predikat, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai benar atau salah berdasarkan argumennya. Misalnya Px bisa berarti X adalah manusia. Yang kedua adalah kuantor. Kuantor itu terdiri dari kuantor universal yang biasa disimbolkan dengan arah terbalik yang berarti untuk semua, dan kuantor eksistensial atau mirror yang berarti ada. Dan untuk yang ketiga itu ada variabel bebas dan terikat, yaitu variabel bebas tidak terikat oleh kuantor, sementara variabel terikat berada di dalam jangkauan kuantor. Untuk contoh sederhana akan dibawakan oleh Adwika Farsi Ardan. Contoh dari unsur-unsur dalam logika predikat itu, yang pertama ada semua manusia panah. Itu dapat ditulis sebagai kuantor universal dikali aplikasi dari manusia implikasi panah. Terus satu lagi ada seseorang yang kaya, dapat ditulis sebagai kuantor eksistensional dikali variabel kaya. Lalu selanjutnya ada aplikasi logika predikat. Logika predikat digunakan dalam matematika, filsafat, linguistik, dan ilmu komputer untuk memodelkan dan menganalisis pernyataan yang melibatkan hubungan antar objek dan sifat-sifat individu, memungkinkan pembuatan sistem inferensi formal yang lebih kuat dan kompleks dibandingkan logika proposisional. Lalu saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari logika predikat. Yang pertama itu adalah ekspresivitas, yang dimana mampu menangani proposisi yang lebih rumit dengan struktur internal. Lalu yang kedua itu adalah kekuatan inferensi, di mana dapat digunakan untuk membuktikan teorema dalam berbagai bidang dengan tingkat keakuratan dan kekonsistenan tinggi. Lalu ada juga perbedaan dengan logika proporsional. Logika proporsional itu hanya menangani proposisi tanpa mempertimbangkan struktur internalnya. Sedangkan logika predikat itu memperhitungkan struktur internal dan hubungan antara berbagai objek. Logika predikat mungkin pembuatan argumen dan bukti yang lebih kompleks dan mendetail. Membuatnya sangat berguna dalam pengembangan teori matematis dan analisis filosofi. Selanjutnya terdapat contoh soal logika predikat beserta jawabannya. Contoh pertama itu ada soal yaitu berikan interpretasi dan buktikan kebenaran pernyataan berikut menggunakan logika predikat. Pernyataan pertama itu ada semua manusia adalah panah. Pernyataan kedua, Socrates adalah manusia. Dan pernyataan ketiga adalah oleh karena itu Socrates adalah panah. Interpretasi dalam logika predikat dituliskan sebagai berikut. Pertama, quantifier universal dari manusia dan panah. Kedua, manusia, Socrates. Yang ketiga, panah, Socrates. Buktinya adalah dari pernyataan pertama dan kedua dapat menggunakan modus ponens yang dapat menghasilkan kesimpulan dari ketiga. Premis pertama yaitu quantifier universal dari manusia dan panah. Premis kedua adalah manusia, Socrates. Dan kesimpulannya adalah panah, Socrates. Contoh soal kedua adalah berikan interpretasi dan buktikan kebenaran pernyataan berikut menggunakan logika predikat.
pernyataan pertama, semua anjing adalah mamalia. Pernyataan kedua, beberapa hewan adalah anjing. Dan oleh karena itu, beberapa hewan adalah mamalia. Interpretasi dalam logika predikat adalah sebagai berikut. Pertama, quantifier universal, yaitu anjing dan mamalia. Yang kedua, quantifier eksistensial, yaitu hewan dan anjing. Dan yang ketiga, quantifier eksistensial, yaitu hewan dan mamalia. Buktinya adalah dari pernyataan 1 dan 2 dapat disimpulkan pernyataan 3, yaitu premis 1, quantifier universal anjing dan mamalia. Premis kedua, quantifier eksistensial hewan dan anjing. Dari premis 1 kita dapat tahu bahwa setiap anjing adalah mamalia. Dan dari premis kedua kita tahu bahwa beberapa hewan yang mamalia adalah anjing. Maka dari premis 1 dan 2 kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hewan yang mamalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama Amir Tusman Braji dengan NPM 2315061090 dari PSDIB. Jadi berikut adalah 2 contoh soal logika predikat beserta penjelasan cara penyelesaiannya. Yaitu selanjutnya contoh soal ketiga ya. Yang pertama itu ada premis 1, semua mahasiswa adalah peserta kuliah. Premis 2, beberapa mahasiswa adalah anggota klub olahraga. Yang ketiga ada tidak ada peserta kuliah yang merupakan anggota klub musik. Soalnya adalah tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yaitu beberapa anggota klub olahraga bukan anggota klub musik. Selanjutnya ada penyelesaian. Langkah pertama itu mendefinisikan predikat. Satu adalah X adalah mahasiswa. Terus ada PX sama dengan X adalah peserta kuliah. Selanjutnya adalah X adalah anggota klub musik. Yang terakhir adalah X adalah anggota klub musik MX. Terus yang langkah kedua itu adalah terjemahan premis. Langkah kedua itu kita menerjemahkan premis ke dalam logika predikat. Selanjutnya itu langkah kedua yaitu menerjemahkan premis ke dalam logika predikat. Premis pertama yaitu quantifier semesta X tanda kurung MX ke VX. Terus selanjutnya ada premis kedua quantifier eksistensial X tanda kurung MX and OX. Premis ketiga yaitu quantifier semesta PX sama ke M tanda kurung X. Setelah itu ada langkah ketiga yaitu menerjemahkan pernyataan yang akan diuji. Pernyataannya itu quantifier eksistensial X, OX, and MX. Selanjutnya ada langkah keempat yaitu menganalisa hubungan antara premis dan pernyataan. Dari premis 1 dan 2 kita tahu bahwa ada mahasiswa yang anggota klub olahraga. Selanjutnya ada dari premis 1 dan 3 peserta kuliah bukan anggota klub musik. Selanjutnya ada karena semua mahasiswa adalah peserta kuliah, mereka juga bukan anggota klub musik. Kesimpulannya yaitu pernyataan beberapa anggota klub olahraga bukan anggota klub musik adalah benar. Nah, selanjutnya itu contoh soal nomor 4 yaitu pertama premis yaitu 1, semua dokter adalah orang terdidik. Kedua, beberapa orang terdidik adalah penulis buku. Dan yang ketiga adalah semua penulis buku adalah orang kreatif. Nah, soalnya adalah tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah, yaitu beberapa dokter adalah orang yang kreatif. Penyelesaian. 1. Langkah pertama yaitu mendefinisikan predikat. DX sama dengan X adalah dokter, EX sama dengan X adalah orang terdidik, WX sama dengan X adalah penulis buku, CX adalah X adalah orang kreatif. Oke, selanjutnya adalah langkah kedua, kita menerjemahkan premis ke dalam logika predikat, yaitu premis pertama yaitu quantifier semesta X DX ke EX. Terus premis kedua yaitu quantifier eksistensial EX and WX. Premis ketiga adalah quantifier semesta WX ke CX. Setelah itu kita ke langkah ketiga yaitu menerjemahkan pernyataan yang akan diuji, yaitu pernyataan sama dengan quantifier eksistensial DX and CX. Setelahnya langkah keempat yaitu menganalisa hubungan antara premis dan pernyataan.
Dari premis 1, semua dokter adalah orang terdidik. Dari premis kedua dan 3, beberapa orang terdidik yang juga penulis buku adalah orang kreatif. Selanjutnya, tidak ada informasi langsung yang menunjukkan bahwa beberapa dokter juga penulis buku dan oleh karena itu kreatif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pernyataan beberapa dokter adalah orang kreatif itu tidak bisa ditentukan benar atau salah hanya berdasarkan premis yang diberikan. Informasi tambahan diperlukan, jadi kita harus memerlukan informasi tambahan. Sekian, terima kasih. Di sini saya yang bernama Samuel Linggo Dewa Pasaribu akan menjelaskan dua contoh soal mengenai predikat. Yang pertama diberikan dua pernyataan. Pernyataan pertama, semua mahasiswa di universitas ini mengambil mata kuliah logika. Kemudian pernyataan kedua, beberapa mahasiswa di universitas ini adalah anggota klub debat. Kemudian kita diperintahkan untuk menyimpulkan bahwa beberapa anggota klub debat mengambil mata kuliah logika. Jawaban dari soal berikut adalah, dari pernyataan pertama kita dapat mengambil quantifier semesta di mana mahasiswa dan universitas ini itu mengambil mata kuliah logika. Kemudian dari pernyataan kedua, kita dapat mengambil quantifier eksistensial yang berisi mahasiswa dari universitas ini dan juga anggota grup debat. Kemudian, dari pernyataan-pernyataan tersebut, kita tahu bahwa semua mahasiswa di universitas ini mengambil mata kuliah logika. Kemudian juga kita dapat mengetahui bahwa beberapa mahasiswa di universitas ini merupakan anggota klub debat. Jika kita menggabungkan dua pernyataan tadi, kita akan menemukan jika Y adalah mahasiswa universitas ini, maka Y mengambil mata kuliah logika. Dan jika Y adalah anggota klub debat, maka Y adalah mahasiswa di universitas ini, dari pernyataan kedua. Kemudian dapat disimpulkan bahwa quantifier eksistensial berisi anggota klub debat dan mengambil mata kuliah logika, sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa anggota klub debat mengambil mata kuliah logika. Kemudian untuk soal yang kedua, diberikan dua pernyataan lagi. Pernyataan pertama, semua dosen di fakultas ini memiliki gelar doktor. Dan pernyataan kedua, beberapa dosen di fakultas ini mengajar mata kuliah statistik. Kita diperintahkan untuk menyimpulkan bahwa beberapa dosen yang mengajar mata kuliah statistik memiliki gelar doktor. Jawaban dari soal tadi adalah, kita dapat menyimpulkan atau menganalisis pernyataan terlebih dahulu, yaitu dari pernyataan pertama, quantifier semesta yang berisi dosen dari fakultas ini memiliki gelar doktor. Kemudian pernyataan kedua, quantifier eksistensial dan fakultas ini dan mengajar statistik. Kemudian kita dapat tahu dari pernyataan-pernyataan tadi bahwa semua dosen di fakultas ini memiliki gelar doktor. Kemudian ada beberapa dosen di fakultas ini yang mengajar mata kuliah statistik. Jika kita menggabungkan kedua pernyataan tadi, kita dapat menemukan jika Y adalah dosen fakultas ini, maka Y memiliki gelar doktor, yaitu yang diambil dari pernyataan pertama. Kemudian pernyataan kedua, jika Y mengajar mata kuliah statistik, maka Y adalah dosen di fakultas ini, yang diambil dari pernyataan kedua. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa dosen yang mengajar di mata kuliah statistik dan juga memiliki gelar doktor. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil adalah quantifier eksistensial, mengajar statistik, dan memiliki gelar doktor. Dengan demikian, beberapa dosen yang mengajar di mata kuliah statistik memiliki gelar doktor.